isu-isu politik yang sering didengar gitu mengenai debat atau mengenai sama kayak yang dibilang Eskar bang, korupsi kan. korupsi Kayak di lingkungan pemerintah, Iya. di sekolah juga. di lingkungan sekolah juga ada nih. Waduh. Ya masalah tentang dana haram kampanye. Waduh. Di masa-masa capres cawapres Iya. yang paling sering terdengar pasti saling menjatuhkan antar calon lembaga. Waduh. Cukup itu saja. Bagaimana tujuannya itu apa. Jadi kita membuat visi misi untuk di sebuah organisasi itu udah fix udah dipikirkan matang-matang. Jadi kalau ada masalah bukan visinya yang diubah, tapi caranya yang diubah agar visi yang ini bisa terwujud gitu. Nongkrong yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM stasiun suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Kali ini kita ada di acara Nongkrong Yuk, muda bersikap dewasa, dewasa berjiwa muda. Asik. Kali ini Rafif nggak sendirian nih. Kita ada ditemani 4 putra putri sekolah yang paling keren-keren nih. Ada siapa aja nih? Dimulai dari ini mungkin dari paling kiri nih. Ada siapa nih? Saya Muhammad Dinar Rapat dari SMA Negeri 1 Panyabungan. Sebagai apa tuh di SMA Negeri 1 Panyabungan? Sebagai Purna Ketua OSIS tahun ajaran 2022-2023. Nah, di sampingnya ada siapa nih? Perkenalkan, nama saya Rahmat Aidil Ali Lubis, sebagai Purna Ketua OSIM Man 1 Mandelingata. Asik. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Iskar Gani Ahmad dari SMA Negeri 20 Panyabungan. Pernah jabat sebagai Presiden OSIS periode 2022-2023. Beda nih ya, yang satu ini presiden. Lanjut, ada siapa? Perkenalkan, nama saya Warleni Lubis dari SMA Negeri 3 Panyabungan. Dan sama saya juga purna Presiden OSIS periode 2022-2023. Ini ada cewek nih, sahabat Star FM. Artinya cewek itu juga bisa jadi pemimpin yang kuat, pemimpin yang bertanggung jawab, bener nggak? Nah, di sini tuh tema kita itu udah pada tahu kan? Apa tema kita? Coba ada yang bisa jawab gitu temanya? Milih ketua OSIS sama presiden sama nggak sih? Asik, milih ketua OSIS sama presiden sama nggak sih? Menurut kalian sama nggak sih milih presiden sama ketua OSIS itu? Menurut aku hampir sama karena terutama di sekolah kami SMA Negeri 3 Panyabungan, pemilihan ketua OSIS itu sudah seperti pemilu. Kita diajarkan untuk demokrasi kecil-kecilan sehingga nanti di saat pemilihan presiden Republik Indonesia kita sudah tidak bingung lagi tahapannya bagaimana. Apalagi kami ketika pemilihan presiden OSIS di tahap mulai dari penyampaian visi dan misi, debat visi dan misi, sehingga sampai ke hari H di mana kami memilih presiden OSIS dan wakil presiden OSIS secara serentak. Kalau di SMA Plus gimana nih sekarang? SMA 20 Panyabungan juga sama bang, sangat. Bahkan kepemimpinan OSIS di SMA Negeri 20 Panyabungan memang mengusung tema sebagai ibaratkan pemerintahan di Republik Indonesia. Ada presiden, wakil, dan serta pemilihannya pun diikut sertakan sama persis. Ada namanya mungkin debat, ada fase-fasenya bang, kampanye, debat, dan sampai harinya tentang pemilihan serentak itu pun menggunakan pencoblosan langsung. Sistem votingnya itu pencoblosan sama kayak presiden ya. Di Man 1 Panyabungan gimana nih? Kalau menurut saya sih ya sama persis ya. Sama persis. Cuman kan presiden seluruh Indonesia Iya. banyak. Kalau ketua OSIM ya cuman matlasnya itu aja. Tapi sistemnya sama gitu. Ya, sama. Kalau Ya. di SMA 1? Kalau di SMA 1 itu bang sama juga seperti sekolah lainnya, cuman yang membedakan itu untuk tahun yang lewat kami nggak berpasangan gitu. Satu-satu orang kan, terus yang menang jadi ketua OSIS, terus yang kalah itu jadi wakil ketua OSIS gitu. Kayak perdana menteri ya jadinya. Iya. Jadi sahabat Star FM ini empat putra putri terbaik sekolah, beberapa sekolah di Mandailing Natal nih sistemnya hampir mirip nih seperti presiden, sama-sama di voting, sama-sama dicoblos. Nah, lanjut ke pertanyaannya nih, apakah kalian tertarik nih sama dunia politik? Mulai dari Rahmat deh, tertarik nggak sama dunia politik? Kalau saya sih bang, dari saya udah kenal politik itu udah ngikutin sih. Udah ngikutin Iya. politik?
mulai seperti apa? Kayak presiden atau legislatif DPR Yang gitu? paling kecil itu yang paling ingat saya itu dulu pemilu pilkada DKI Jakarta sih. Oh, mulai dari pilkada Iya. DKI Jakarta. Berarti ini sebelum punya KTP udah ngikutin Iya, ini. udah Waduh. Terus Ya terus juga DPR RI juga, DPR RI. khususnya Dapil Sumut 2 inilah. oh, Dapil Sumut 2. Keren. Kalau Dian ngikutin gak nih? Ngikutinnya dari pemilihan bupati ini bang. Oh, pemilihan Bupati Mandailing Natal. Itu ini ngikutin lagi nggak yang presiden ini? Ngikutin bang. Oh, Dan setiap ngikutin. debatnya ditonton. Ditonton, keren. Nah, sahabat Starter FM, apa sih isu-isu politik yang sering kalian dengar nih? Mulai dari Iskar deh coba. Oh, yang sering didengar ya, Bang. Mungkin kalau kita lah sebagai pelajar gitu ya, Bang, media kita juga beda. Kalau dari orang dewasa kita megang handphone misalnya. Mungkin yang banyak sering didengar itu, Bang, mungkin yang enggak habis-habis di negara kita ini mungkin saat politik tentang korupsi. Waduh, politik tentang korupsi nih sahabat Starter Banyak FM. sekali, Bang, ya. Bahkan Terus? bukan hanya di pemerintahan negara gitu, Bang, misalnya tentang korupsi ini, bahkan di kehidupan sehari-hari kita juga sering dijumpai yang namanya korupsi. Waduh. Nggak habis-habis gitu. Di lingkungan mana nih? Lingkungan sekolah atau lingkungan di lingkungan sekolah ada nggak? lingkungan sekolah di sekitar kita lah, Bang, pasti. Oh, di sekitar kita ada. Kalau menurut ini SMA 1 deh, ada nggak isu-isu politik yang sering didengar gitu mengenai debat atau mengenai Sama kayak yang dibilang Iskar bang. Korupsi kan. Oh, korupsi. Dan di lingkungan pemerintah. Iya. Dan sekolah juga. di lingkungan sekolah juga ada nih? Waduh. Terus? Pasti ada maupun di sekolah atau di dalam kelas gitu kan. Terus ketidakadilan gitu. Oh, tidak adil. Sama di lingkungan Ya, lingkungan masyarakat juga gitu. masyarakat juga. Kalau Rahmat gimana? Ya, kalau saya sih secara umum aja ya. Ah, Ya masalah tentang dana haram kampanye. waduh. Waduh. Nah, terus juga itu adalah pergesekan antara pemilih yang generasi boomer sama Gen Z gitu. Woi, keren. Karena kan ya sepanjang kita lihat juga memang pergesekan itu selalu terjadi gitu. Oh, benar ya, selalu terjadi. Orang muda sama orang tua tuh sering Iya. gesek-gesek gitu lah, biasa lah, namanya kan politik. Kalau menurut Warleni yang sering dengar tentang isu politik apa tuh? Kalau akhir-akhir ini bang, karena lagi masa-masa capres cawapres, Iya. yang paling sering terdengar pasti saling menjatuhkan antar calon Aduh. lembaga. Waduh. Cukup itu saja. Itu aja, nggak kayak ini ya, gemoy nggak sering dengar gemoy. Lanjut. Kalian punya cita-cita nggak sih untuk melanjutkan jiwa kepemimpinan yang udah diasah? Ini kan kalian berempat ini pasti punya jiwa kepemimpinan sebagai pemimpin muda nih, calon-calon pemimpin Mandailing Natal nih, keempat orang-orang hebat dari setiap sekolah. Ada nggak sih punya cita-cita, mulai dari Rahmat, punya cita-cita nggak tentang kepemimpinan gitu? Kalau saya sih jujur iya. Iya. Dari kan ini udah lingkup kecil. Hmm? Maunya sih ya mau lingkup yang lebih besar dari ini. Gitu. Oh, mau apa tuh? Bupati? Enggak. Saya sih tertariknya lebih ke legislatif ya. Oh, keren. Iya. Legislatif tuh kayak siapa tuh yang paling hebat menurut kamu? Kalau di DPR RI sih Pak Budi. Ya. Pak Budi Iya. Sujatmiko. Bukan. Enggak. Apa tuh? Budi. Boleh Gak apa-apa. Ini kan emang temanya politik. dari fraksi Gerindra di DPR RI. Wih, keren, Friksi Gerindra. Kalau menurut Dian ada nggak cita-cita pengen melanjutkan kepemimpinan gitu? Kalau pribadi sih ada bang. Ada. Ada, Apa tuh? cuman kalau yang dari kecil mungkin dalam daerah juga pedesa gitu kan. Oh, bener. Tapi Dian katanya pengen nyoba IPDN kan? Ya kalau nggak IPDN ke STIS gitu lah bang. Oh, itu juga kan melatih kepemimpinannya. Iya, Dian udah asah mulai dari SMA. Mudah-mudahan menang lah ya. Amin. IPDN. Kalau Iskar nih, ada nggak cita-cita yang tentang kepemimpinan? Kalau tentang kepemimpinan pasti apa lah, Bang? Kan setiap manusia juga diciptakan sebagai khilafah, sebagai seorang pemimpin. Seminimalnya memimpin dirinya sendiri gitu, Bang. Yes. Berarti istilah pemimpin itu nggak terlepas sejak dari kita lahir sampai kita kembali lagi yang lahat. Itu pasti untuk memimpin. Memimpin apa aja, mungkin kalau pencapaian saya pada saat ini mungkin pemimpin di organisasi, di sekolah, OSIS gitu bang. Tapi kalau harapan saya mau lebih besar luas cakupannya gitu bang. Kalau untuk dasar kepemimpinan pasti ada bang. Pengen sekali memimpin.
apalah kalau di presiden di sekolah, kalau nanti presiden negara gitu loh. Asik, amin amin, kita doain aja. Tahun berapa nih? 2045. Katanya kan Indonesia emas di tahun segitu, mudah-mudahan. Iya, Bang. Iska katanya mau jadi presiden di 2045. Kalau Arlo ini ada nggak cita-cita, kan udah punya jiwa kepemimpinan nih mulai dari muda, apa tuh? Dari awal mencalonkan diri sebagai presiden OSIS memang ingin mengasah kepemimpinan. Iya. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi tidak berniat terjun ke politik. Kadang kan orang kepemimpinan, oh mungkin dia menyukai dunia politik. Jujur saya pribadi tidak. Tapi bukan berarti sepenuhnya tidak, hanya saya kurang berminat. Dari saya pribadi kepemimpinan tidak selalu di politik, bisa jadi di saat kita memimpin suatu organisasi di luar politik, misalnya di masa-masa kita kuliah. Oh, benar-benar. Dan kita sudah punya bekal kan Bang di saat kita SMA. Apalagi tadi ada tamu yang datang ke sekolah, dia kasih saya kata-kata motivasi. Jika misalnya hari ini kamu yang memilih, suatu saat pasti kamu yang dipilih. Jujur saya termotivasi walaupun saya tidak pernah berniat untuk terjun ke dunia politik. Berarti nggak pengen terjun tapi mau dipilih. Iya, tapi tetap peduli sama negara ini atau lebih kecilnya Mandailing Natal masih peduli ya. Keren. Nah, kita di masa kepemimpinan kalian, kita bahas ke OSIS lagi ya nih, lebih kecil lagi. Tadi kita udah bahas tentang presiden lah, tentang legislatif lah. Di masa kepemimpinan kalian pasti ada dong hal-hal nggak enaknya, bener kan? Bener ada, pasti ada lah di masa kepemimpinan kalian hal-hal yang nggak enaknya, kayak masalah kendala biaya atau kendala dengan tim-tim OSISnya, atau mungkin proker yang mandat. Nah, gimana tuh menurut kalian solusi-solusinya nih? Mungkin mulai dari Dian, ada nggak? Kalau pengalaman waktu menjabat kan Bang sebagai ketua OSIS, jadi solusinya kalau untuk tim OSIS yang nggak kerja gitu, bakal dikeluarkan gitu kan. Langsung tegas ya, langsung dikeluarkan, yang nggak kerja langsung keluar. Terus karena udah lebih juga Bang dikasih udah dikasih kesempatan tiap kali. Dan ditanyain juga tuh tetap mau di OSIS atau enggak. Terus kalau untuk soal dana tadi, kalau untuk solusi yang pernah niat mau dibikin, karena nggak dapat dari sekolah, mau minta bikin proposal keluar gitu kan. Oh, bikin proposal keluar. Keren. Cuman nggak jadi karena langsung dia dari guru. Oh, waduh. Langsung kena semprotan gitu. Langsung disemprot. Udah. Kalau menurut Rahmat, ada nggak kendala dalam kepemimpinannya itu? Kalau jujur banyak sih Bang. Banyak. Karena kan dalam OSIM itu kan bersifat kelompok, bersifat kolektif, nggak bisa secara individu atau pribadi. Jadi kadang ada itu beberapa orang yang dia cuma numpang nama aja. Ya. Numpang nama, cuman pas ada kegiatan gitu nggak kelihatan kepalanya entah di mana gitu. Itu sih dari dulu emang udah jadi problem besar sih, karena kan ya ujung-ujungnya ya ketuanya yang turun tangan. Ya itu aja sih. Tapi ada solusinya nggak kalau temen yang tiba-tiba cuma numpang nama, ada solusinya? Kalau kayak Dian gitu langsung dikeluarin gitu. Kalau sejauh ini sih masih dialog gitu. Ya ditanya kenapa ini itu. Jadi kalau dia masih niat, ya kita berikanlah kesempatan kedua gitu. Karena kan jadi anggota OSIM itu juga kan nggak mudah gitu, nggak mudah untuk melakukannya. Jadi dia itu masih punya hak lah untuk memperbaiki diri. Kalau di SMA 3 ada kendala nggak selama kepemimpinannya? Kalau pengalaman saya tentu ada kan Bang. Ya, pasti. Misalnya lebih intimnya pasti di biaya. Benar. Cuma itu bukan masalah sekolah, hanya kadang pas kami buat kegiatan mungkin sekolah juga selesai buat kegiatan, jadi mungkin di biaya kadang sering mandat atau apa yang kita harapkan nggak sesuai dengan yang kita terima. Cuma kan namanya kita di OSIS itu tim. Iya benar. Itu sebabnya kita saling ngasih pendapat, solusinya bagaimana, kita mengadakan rapat. Kadang ada yang ngasih solusi, Kak gimana kalau kita pakai uang kas saja, kita kan ada pemasukan. Tiap hari kami ada pemasukan ke uang kas. Nggak apa-apa lah Kak, ini kan risiko, nggak sesuai sama yang kita harapkan. Kalau misalnya semua anggota setuju, ya udah pakai uang kas saya Kak, langsung. Jadi solusinya kami pakai uang kas kami sendiri. Jadi udah sedia payung nih sebelum hujan. Kadang kalau di proker yang mandat,
Jujur ada, tapi saya lihat sudah dilaksanakan oleh OSIS yang sekarang. Ini pemimpin perempuan ini, wah, sangat tegas ya, sangat tegas sahabat Star FM. Kalau di SMA Plus gimana nih, Iskar? Aduh. Apa sih ya? Udah diborong semua kata-kata, nggak tahu. Semua permasalahan itu dalam sebuah organisasi itu pasti sama, Bang. Sama, hampir sama. Semua ya? sama. Pasti itu pembiayaan, kekompakan, itu pasti ada, Bang. Kekurangan dalam sebuah, kan namanya juga organisasi kumpulan beberapa orang yang memiliki satu tujuan yang sama. Itu susah untuk mengatur agar sebuah organisasi itu sempurna, nggak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangannya mengenai yang kekurangan baik itu secara internal ataupun eksternalnya. Mungkin di internalnya di anggotanya. Anggotanya mungkin ada yang masih belum menyadari, aku posisiku sebagai ini. Mungkin butuh kesadaran lagi dari anggotanya itu bahwa tentang posisinya itu bagaimana. Tentang kalau di eksternalnya, mungkin Bang, tentang di lingkungan sekolahnya bagaimana, kan kita membuat suatu program kerja proker itu bertujuan untuk yang ada keluarga besar SMA Negeri 20 Banyuwangi misalnya, Bang, yang di sekolah. Kalau faktor eksternal tadi yang saya bilang itulah, Bang, ada yang nggak terima sama apa yang kita buat. Iya benar. Padahal kita udah siapkan semua, mungkin kalau faktor eksternal yang lain tentang kalau kita membuat sebuah acara mengenai biaya tadi, tapi itu semua bisa dihadapi aja, Bang, gitu misalnya. Maksudnya kalau kita udah memutuskan pilihan untuk menjadi seorang pemimpin, memilih anggota untuk mengisi kursi-kursi dalam sebuah organisasi tersebut, berarti kita sudah memikirkan, Bang, ke depannya gimana memilih anggota itu yang seperti apa. Nanti kalau resikonya bagaimana, kita membuat visi misi itu bagaimana, tujuannya itu apa. Jadi kita membuat visi misi untuk di sebuah organisasi itu udah fix udah dipikirkan matang-matang. Jadi kalau ada masalah bukan visinya yang diubah, tapi caranya yang diubah agar visi yang ini bisa terwujud gitu, Bang. Benar. Kalau mengenai yang ada mandat gitu, Bang, program kerja itu kita evaluasi lagi. Bagaimana ke depannya, atau kita ubah aja prokernya. Itu proker kan boleh diubah ya, Bang. Kalau visinya yang nggak bisa diubah. Benar. Jadi kalau visi itu udah jadi tujuan yang utama kita, Bang. Jadi kalau ada permasalahan bukan visi atau misi yang diubah, tapi caranya untuk mewujudkan visinya agar berjalan dengan lancar. Jadi kalau gitu, Bang, kalau di sebuah organisasi menurut saya gitu, Bang. Kalau itu pun udah saya terapkan untuk OSIS saya di SMA Negeri 20 Banyuwangi. Bener banget, karena visi dan misi itu udah mengikat ya sama anggota, makanya nggak bisa diganti, tapi caranya bisa diubah agar visi itu terwujud gitu, tercapai gitu. Siap. Tapi kalau masalah 4 pemuda hebat ini, sahabat Star FM, udah punya jiwa kepemimpinannya, udah punya solusi dalam setiap masalah. Pasti setiap kepemimpinan ada masalah, setiap periode ada masalah, tapi ini orang-orang hebat, mereka udah punya solusi untuk mengatasinya. Tapi sesama sekolah nggak pernah ada masalah kan? Kayak MAN dengan SMA 3 nggak ada kan? Selama kalian belum ada kan? Mudah-mudahan buat kedepannya nggak ada. Soalnya rukun-rukun aja deh setiap sekolah. Nah gitu, sahabat Star FM, dari keempat pemuda ini punya solusinya masing-masing. Nah untuk lebih lanjutnya kita lanjut di part 2 ya, sahabat Star FM. Dadah.